Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilatul Hair, NIM 19075142. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pentingnya Dukungan Orang Tua Terhadap Siswa SMK Program Tata Boga dan Kematangan Karir. Dosen pengampunya yaitu ada Bu Dr. Insinyur Ani Farida, MSI, dan Pak Wery Henry, SSI, MPD. Lanjut, saya akan membacakan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan orang tua dan bagaimana pencapaian karir siswa SMK program keahlian tata boga. Subjek dalam penelitian adalah siswa SMK kelas 11, program keahlian tata boga. Teknik pengembalian sampel yang digunakan adalah cluster random sampling, serta penggunaan metode skala dalam pengumpulan data. Hipotesis penelitian adalah pengaruh positif terhadap siswa SMK program keahlian tata boga dengan dukungan orang tua dalam pencapaian karir. Perbandingan 37,3% dengan 62,7% untuk dukungan orang tua dan karir siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan orang tua, semakin tinggi pula dalam pencapaian karir siswa program Tata Boga. Sedangkan untuk pihak sekolah memberitahu informasi tentang pendidikan dan karir selanjutnya kepada siswa agar bisa termotivasi, mengajak siswa untuk terbiasa merencanakan dan mengevaluasi orientasi masa depan mereka. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan latar belakang. Salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan siswanya menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif di dunia kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan subsistem dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan melalui SMK diharapkan oleh pemerintah sebagai wahana pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja secara nyata. Siswa SMK lebih diprioritaskan untuk mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya, mampu membuat sebuah produk, dan mempunyai sikap siap kerja. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap. Kurikulum SMK memuat bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian untuk memenuhi tujuan sekolah kejuruan. Salah satu bidang keahlian yang diselenggarakan adalah bidang pariwisata dengan program keahlian tata boga dan paket keahlian terdiri dari jasa boga dan pastry, di mana siswa SMK diajarkan dalam mengetahui dasar dalam mengolah makanan, menyajikan makanan, dan di bagian pastry dapat mengetahui bagaimana pengolahan dan penyajian pembuatan kue maupun roti. Program keahlian tata boga di era sekarang ini memiliki peran yang cukup penting. Program keahlian tata boga merupakan suatu bidang keahlian yang memiliki banyak kesempatan kerja dengan banyak ruang untuk berkembang seperti hotel, restoran, rumah sakit, kafe, dan bisa juga memiliki usaha sendiri. Hal tersebut dikarenakan selama populasi manusia terus bertambah, maka permintaan untuk makanan akan selalu ada. Kesadaran masyarakat akan kesehatan diri yang semakin meningkat menimbulkan permintaan yang meningkat pula terhadap persediaan makanan yang berkualitas. Prospek karir di bidang tata boga juga cukup bagus karena semua orang membutuhkan asupan makan setiap harinya. Lanjut, identifikasi masalah. Berdasarkan rumusan masalah, maka perlu adanya identifikasi masalah. Yang pertama, sudah mulai kurangnya dukungan orang tua terhadap siswa dalam pencapaian karir dan pendidikan lanjutan. Yang kedua, ada mengumpulkan data dan informasi perbandingan antara siswa yang memiliki dukungan orang tua maupun siswa yang kurangnya dukungan terhadap orang tua. Yang ketiga, ada batas masalah.
agar peneliti ini terarah dan untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah seperti berikut. Yang pertama ada keterkaitan antara dukungan orang tua terhadap karir siswa SMK, program keahlian tata boga. Yang kedua ada dukungan orang tua dibatasi pada dukungan instrumental dan dukungan penilaian. Yang ketiga ada subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 11 tata boga SMK. Lanjut yang keempat adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang tersebut yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan dukungan orang tua, apa saja aspek-aspek pada dukungan orang tua. Pada itu apa itu kematangan karir, apa saja aspek-aspek kematangan karir, apa saja faktor-faktor kematangan karir. Pada yang keenam, apa keterkaitan dukungan orang tua dengan kematangan karir. Lanjut, yang kelima ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui dukungan orang tua, untuk mengetahui aspek-aspek pada dukungan orang tua, untuk mengetahui kematangan karir, untuk mengetahui aspek-aspek kematangan karir, untuk mengetahui faktor-faktor kematangan karir. Yang terakhir, untuk mengetahui keterkaitan dukungan orang tua dengan kematangan karir. Lanjut yang keenam ada manfaat penelitian yang berdasarkan tujuan yang ada, maka peneliti ini diharapkan bermanfaat bagi yang pertama ada bagi siswa untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan agar lebih luas. Bagi peneliti lain untuk mempermudah penelitian selanjutnya sebagai tambahan rujukan agar dapat dikembangkan. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi masukan dan acuan bagi guru untuk diterapkan dalam mata pelajaran tata boga sebagai salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Lanjut bab 2 kajian teori. Pengertian dukungan orang tua. Dukungan orang tua adalah bagaimana interaksi yang dikembangkan oleh orang tua yang dicirikan oleh perawatan, kehangatan, persetujuan, dan berbagai perasaan positif orang tua terhadap anak. Dukungan orang tua juga merupakan dukungan yang positif berkaitan dengan hubungan yang serta antara anak dengan orang tuanya, memiliki rasa harga diri yang tinggi, serta keberhasilan akademis dan perkembangan moral yang maju. Dukungan orang tua sangatlah perlu bagi anak remaja yang masuk ke dalam kategori dewasa, terutama anak SMK karena di sekolah menengah kejuruan memiliki tujuan untuk bisa lanjut ke lapangan kerja. Dukungan orang tua sangatlah penting untuk bisa menilai minat bakat anak. Pilihan jurusan anak SMK pasti memerlukan pendapat dan dukungan dari orang tua, karena orang tua mengenal bakat anaknya itu sendiri. Lanjut, di sini ada aspek-aspek dukungan orang tua. Yang pertama adalah dukungan emosional. Dukungan emosional berhubungan dengan rasa empati, penghargaan, serta perlindungan terhadap seseorang. Yang kedua adalah dukungan penghargaan. Dukungan penghargaan berhubungan dengan berupa dukungan dengan cara menghargai tentang pilihan seseorang mengenai keinginannya serta terhadap ide-ide yang dimilikinya. Yang ketiga ada dukungan informasi. Dukungan ini berhubungan dengan nasihat ataupun saran tentang bagaimana mengenai pilihan yang dipilih seseorang atau cara mengatasi permasalahan yang ada. Dukungan instrumental. Dukungan ini berhubungan dengan dukungan serta material, seperti memberikan fasilitas mengenai pendidikan, tempat tinggal, memberikan uang, keperluan dalam kesehatan, serta membantu mengenai masalah yang dihadapinya. Lanjut, pengertian kematangan karir. Kematangan karir merupakan sejauh mana individu mampu mengukur kemampuannya untuk mengetahui tugas-tugasnya dalam tahap perkembangan karirnya.
Individu yang memiliki kematangan karir yang tinggi merupakan keberhasilan dalam tahap menyelesaikan tahap perkembangan tertentu dalam pemilihan karir mengenai masa depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kematangan karir adalah kemampuan individu dalam merencanakan karir sesuai dengan tahap perkembangan dalam eksplorasi serta memiliki informasi tentang karir yang ingin dicapainya. Di sini ada aspek-aspek kematangan karir. Yang pertama ada perencanaan karir. Dalam aspek ini merupakan kesadaran dari individu bahwa dirinya harus mempersiapkan pendidikan yang akan dipilihnya atau keputusan dalam menentukan karir. Yang kedua ada eksplorasi karir. Pada eksplorasi karir merupakan individu yang aktif dalam eksplorasi dalam mencapai informasi mengenai pekerjaan serta mengenai informasi yang berkaitan dengan kejuruan yang akan dilanjutkan. Lanjut, ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi merupakan individu yang memiliki kemampuan dalam pengetahuan informasi untuk menentukan tentang perencanaan karir yang akan dipilihnya. Yang keempat ada pengembalian keputusan. Dalam pengembalian keputusan merupakan individu yang mampu mempertimbangkan suatu pilihan dalam pendidikan dan karir guna untuk memutuskan pilihannya yang sesuai dengan minat serta kemampuan yang dimilikinya. Lanjut kita yaitu keterkaitan dukungan orang tua dengan pengambilan keputusan karir pada siswa SMK. Keterkaitan ini terdapat hubungan yang positif antara dukungan orang tua dengan pengembalian keputusan karir pada remaja. Dalam hal ini, semakin tinggi dukungan orang tua, maka akan semakin rendah kesulitan remaja dalam pengembalian keputusan karir. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan dukungan orang tua dalam menghadapi masa depan akan mempengaruhi perkembangan anak. Hal membuktikan bahwa dalam pengembalian keputusan karir seseorang remaja, dalam hal ini siswa SMK sangat memerlukan dukungan orang tua. Jadi dapat kita tarik garis besarnya bahwa dalam pengembalian keputusan karir siswa SMK dipengaruhi oleh orientasi masa depan, yaitu ada motivasi, perencanaan, dan evaluasi. Dan lingkungannya yaitu dukungan orang tua. Lanjut kita ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yang kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 di kelas 11 SMK. Adapun jadwal penelitian menyesuaikan dengan program keahlian tata boga. Lanjut yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling berjenis sampel random sampling, di mana anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Yang keempat ada variabel penelitian. Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel ini dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kelima yaitu instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat
atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih hemat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah untuk diolah. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, pengamatan, interview atau wawancara, kuesioner atau angket. Lanjut yang ketiga ada teknik analisis data. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mengajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Terima kasih. Hanya sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.